dan bawa pasukan yang sama. Ayo kita mulai. Hai Rizik, barusan kamu bilang bahwa kamu minta ditentukan tanggal, hari, kami kumpulkan dan kamu siap perang. Saya ini Bahril Ulum memberikan jawaban atas tantangan kamu. Kamu minta tanggal, hari, jam, tempat. Saya tentukan kamu malam tanggal 17 Agustus yang akan datang. Besok saya tunggu kamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Wow. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan. Wow. Ya, Habib Rizik Syihab menantang Deddy Mulyadi perang. Lantas bagaimana sikap Deddy Mulyadi diajak duel ini? Kita simak videonya. Tanya umat Islam siap hadir, siap duel satu lawan satu, siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai tangan, siap pakai bakoka, siap pakai AK. Silakan Deddy Mulyadi. Wow. Siap. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang pelan, tetep. Kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan. Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi, dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Betul. Ya, ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Betul. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ya. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Nah, itu udah. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Nah, mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini. betul. Yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Ini kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi SAW telah bersabda, innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Nah, itulah tanggapan dari ulama Indonesia ya guys terkait Rizik Syihab yang menantang Deddy Mulyadi. Lantas bagaimana sikap Kang Deddy Mulyadi? Kita simak, lihat ya. Ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Nah, ini Pak Prabowo. Terpaksa kita harus Tamu siapa bertempur ini yang Itu dimaksud? fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya Siapa ini yang ngomong diadu domba ini? Maksudnya apa ini? Jadi pribumi dengan pribumi diadu domba gitu? Wah, parah ini. Kita lihat aja. kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian reincorporation, apalagi liberalis. Nggak, mereka. Nah, adu domba itu semacam waktu zaman Belanda itu ya. Orang Indonesia dengan Indonesia diadu domba supaya tidak rukun antara etnis dengan suku ini diadu domba supaya tidak rukun. Nah, itu prinsip seperti perjanjian itu ya. Antara agama yang satu dengan agama yang lain itu diadu domba supaya ini bangsa ini pecah. Nah, itulah kelicikan. Seberapa mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu,
ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah. Waduh. Jadi udang di balik batu ini ternyata ya guys ya. Kita lihat, simak komentar Deddy Mulyadi. Kita semua tahu siapa Habib Rizik. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Oh, ini siapa Dan ini? dia tidak bisa menolak ketika bangunan-bangunan liar di puncak itu dibongkar oleh Kang Deddy. Gak punya kekuatan dia. Betul. Gak ada kekuatannya. Mantan-mantan anak buahnya banyak yang sudah sadar. Coba kita dengerin lagi. Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problematik. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja. Beberapa macam urusan. Bahkan dulu waktu saya buka, saya sempat membuka syair dengan judul Sengaja Bohong. Orang seperti ini kalau masih dianggap ulama sih aduh keterlaluan ya. Dari cara dia bicara itu, emang dia ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Benci sekali dia dengan Pak Jokowi. Bahkan dia bangga pernah membuat puisi judulnya Si Raja Bohong katanya. Jokowi harus diadili karena dia ini yang membuat keributan katanya. Kapan Pak Jokowi membuat keributan? Bukannya Habib Rizik yang bikin keributan terus. Nah, lo. Caci maki terus. Nah. Ajaran-ajaran seperti itu tuh aduh. Nah, lo. Bahaya Pak. Tuduhan fitnah. Nah. Kapan Pak Jokowi bikin ribut? Nah, itu udah. Yang bikin ribut itu Bapak. Lalu bikin ribut. Lo. Demo berjilid-jilid. Nah, lo. Disuruh datang ke Bareskrim ngumpet. Nah. Sampai-sampai mengorbankan 6 laskar. Waduh. Dijadiin bemper. Waduh. Giliran 6 laskarnya kalah melawan polisi, nyala-nyalain pemerintah. Nah, Katanya lo. ini adalah pembantaian, kezoliman. 6 laskar itu mati ya karena kamu, Bi. Nah, lo ya. Disuruh ngawal kamu. Nah. Karena kamu ketakutan dipanggil polisi. Aduh. Pengecut kamu, Bi. Waduh. Kabur ke Arab sampai 3 tahun. Ketika visanya habis, Ini baru dia siapa ini pulang. ya? Itu juga kalau nggak dibantu oleh pemerintah nggak bisa lama-lama di sana. Sampai 3 tahun coba. Ngumpet dipanggil polisi. Minta di SP3 katanya. Saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Sebenarnya apa yang menjadi alasan Habib Rizik ini berseteru tegang dengan Pak Deddy Mulyadi ya? Mari kita simak ya, kita lihat beberapa ulasan. Perseteruan antara Imam Besar Habib Rizik Syihab dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi semakin sengit. Betapa tidak, sang Habib menyebut bahwa Deddy mengaku pernah melamar dan mengawini Nyi Roro Kidul. Sejak pemimpinan Purwakarta itu terus berusaha menghidupkan kembali ajaran Sunda Wiwitan, sehingga ia menghiasi Purwakarta dengan aneka patung pewayangan seperti patung Bima dan Gatot Kaca. Bahkan ditambah dengan aneka patung Hindu Bali, tulis Rizik di akun resmi Facebooknya. Lanjut, Rizik Deddy juga membuat kereta kencana yang konon katanya untuk dikendarai sang istri Nyi Roro Kidul, karena kereta kencana tersebut dipajang di pendopo Kabupaten Purwakarta. Wah. Lantas bagaimana tanggapan Deddy Mulyadi atas tuduhan tersebut?
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dituding soal menikah dengan Nyi Roro Kidul. Isu menikah ini adalah kaitan dengan disampaikan Imam Besar FPI Rizik Syihab yang biasa disapa dengan Habib Rizik tentang Sampurasun. Ceramah Rizik di Purwakarta memang menyinggung Deddy. Deddy dituding ceramah itu hanya tersenyum. Deddy menjelaskan jangan semua dilihat dengan kacamata biasa, tetapi mesti dilihat dari nilai filosofinya. Isu saya menikah dengan Nyi Roro Kidul itu dibuat oleh pihak yang secara politik berseberangan dengannya. Jadi ini bermuatan dengan politik ya guys ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi menikah dengan Nyi Roro Kidul itu adalah hoax. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung dan support channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Salam Indonesia.